Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ramadan Abdullah Nagib. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit materi mengenai kalimat pasif dalam sebuah bahasa Jepang dalam buku Minano Nihongo bab ke-37. Di sini ada daftar isi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini ada ukemibun no bunkei atau pola kalimat-kalimat pasif dalam sebuah bahasa Jepang. Lalu ada ukemibun kotoba no katsu ukemibun kotoba no doshi katsuyo atau pembagian kata pembagian kosakata pasif, pembagian kosakata pasif dalam sebuah kosakata bahasa Jepang gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kata kerja bahasa Jepang itu tuh dia memiliki 3 buah kata kerja ya, memiliki 3 buah jenis golongan kata kerja dan tiap-tiap golongannya itu beda dieksekusinya ya. Yang pertama seperti Godan Doshi, Ichidan Doshi, dan juga ada Fukisoku Doshi, minasan. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada soal-soal dan juga pembahasan soalnya mengenai ukemibung ya, mengenai kalimat pasif dalam sebuah bahasa Jepang. Next di sini ada ukemibung no bunkei atau pola kalimat pasif dalam sebuah bahasa Jepang. Oke, kita memasuki materi yang pertama. Di sini pola kalimat dari sebuah kalimat pasif dalam bahasa Jepang itu, yaitu yang pertama dia menggunakan kata kerja ya, kata kerja, lalu di belakangnya menggunakan rareru atau aremas. Ini bisa diartikan sebagai di gitu loh. Dengan menambahkan rareru di belakang kata kerja, kita bisa menyatakan ungkapan di gitu. Contohnya seperti kita misal dimakan gitu kan, jadinya kan tabe raremas gitu. Atau mungkin diminum noma remas gitu. Seperti itu ya minasang. Di sini ada 2 buah contoh kalimat ya, dapat kita lihat. Yang pertama di sini akan saya bacakan. Kodomo no toki yoku hahani shika aremashita. Dalam sebuah kalimat tersebut dapat kita lihat ada sebuah kalimat yang di bold dan juga di garis bawahi. Pada kata tersebut itu dia menggunakan ungkapan aremashita. Kalimat ini memiliki arti ketika aku masih kecil, aku sering dimarahi oleh ibu. Nah, shikara remashita itu sendiri yaitu dimarahi gitu. Dia memiliki arti dimarahi. Lalu dari mana sih sebetulnya shikara remashita ini? Shikara remashita ini berasal dari kata shikaru yang berarti memarahi. Atau dalam bahasa gaulnya, dalam bahasa akrabnya kita bisa menyebutnya ngomel ya, seperti itu minasang. Lalu dia diubah bentuknya dari yang awalnya shikaru menjadi shika remashita. Seperti itu minasang. Lalu yang kedua di sini ada horyuji wa Ropyaku hachi sen ni tateraremashita. Ini kalimat ini memiliki arti horyuji dibangun pada tahun 608. Nah, di kalimat ini pun dapat kita lihat ya, di sini terdapat kata tateraremashita atau yang berarti dibangun atau didirikan ya minasang. Tateraremashita ini berasal dari kata tateru yang berarti membangun atau mendirikan gitu loh.
mendirikan sebuah bangunan, maksudnya ya di sini mendirikan sebuah bangunan gitu atau membangun sebuah bangunan gitu. Nah, lalu dia dirubah sedemikian rupa ke dalam bentuk pasif agar dia memiliki sebuah ungkapan di titik-titik-titik seperti itu ya minasang. Jadi dia di sini kata tateru tersebut menjadi tatera remasta. Seperti itu. Oke, di sini ada sebuah perbedaan kalimat aktif dan juga kalimat pasif ya. Di sini ada perbedaan sebuah kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang pertama di sini seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya, pada kalimat pasif itu kodomo no toki yoku hahani shikararemashita. Namun ketika kita mengubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif, ia menjadi sedikit berubah ya minasang. Seperti contohnya di sini ada haha nga kodomo no toki yoku shikarimashita. Di sini dapat kita lihat ya, ini ada sebuah perbedaan. Ada sebuah perbedaan di sini. Yang pertama di sini ada di kalimat pasif shikararemashita dan di sini ada shikarimashita. Ada shikarimashita gitu. Dan juga di sini untuk subjek dan juga objeknya itu ini ya berbeda juga ya. Posisinya tetap sama, namun yang dijadikan sebagai objeknya dan juga sebagai subjeknya itu berbeda ya. Di sini yang pada kalimat aktif yang dijadikan sebagai subjek itu adalah ibu atau haha. Sedangkan pada kalimat pasif di sini yang dijadikan sebagai subjeknya yaitu diri kita pada saat waktu masih kecil atau kodomo no toki gitu. Dan untuk objeknya sebaliknya gitu. Untuk objeknya pada kalimat pasif itu yaitu ibu, haha, dan di kalimat aktif itu adalah yaitu saya atau saya waktu ketika masih kecil gitu. Kodomo no toki gitu. Lalu untuk predikatnya di sini masih sama-sama sika ini ya dimarahi ya, sika untuk kalimat aktif shikarimashita dan untuk kalimat pasif dia shikararemashita. Seperti itu ya minasang. Lalu di sini kalimat yang kedua pun itu sama ya. Untuk pengubah perbedaannya hampir sama ya. Di sini dia ada pada kalimat aktifnya dia Ropyaku hachineni horyuji ga tatemashita. Lalu pada kalimat pasifnya di sini horyuji wa Ropyaku hachineni tateraremashita. Di sini ada sedikit perbedaan yang lebih mencolok ya. Seperti pada partikelnya yang dapat kita lihat pada kalimat aktif dia menggunakan partikel ga sebelum tatemashita. Lalu pada kalimat pasif dia menggunakan ni. Dikarenakan kalimat pasif itu jika kita artikan dia jika kita artikan dia horyuji dibangun pada tahun 608 gitu. Nah, ni di sini dia merujuk kepada tahunnya, yaitu dia memiliki arti pada gitu loh. Memiliki arti pada gitu. Dia tuh masih satu gabungan dengan tahunnya tersebut, partikel ni di sini gitu loh. Masih merujuk kepada suatu pembantu untuk
tahunya di sini. Lalu perbedaannya di sini dia menggunakan ga yaitu sebagai penegas. Di sini kan horyuji ga tate masta gitu. Pada tahun apa? Pada tahun 608 Horyuji dibangun gitu. Nah, ga di sini berfungsi sebagai penegas objek atau subjek ya biasanya. Objek atau subjek ya. Nah, di sini apa sih yang ditegaskan yaitu yang ditegaskan di sini yaitu adalah horyujinya. Horyujinya ini diapakan? Dibangun seperti itu. Seperti itu ya minasang. Lalu next di sini selanjutnya ada ini ya bentuk kalimat pasif dari doshi katsuyo ya. Kalimat kalimat pasif dari pembagian-pembagian dalam sebuah bahasa Jepang seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam bahasa Jepang itu terdapat 3 buah golongan kata kerja. Yang pertama ada go dan doshi, lalu ada ichi dan doshi, lalu yang terakhir ada fukisoku doshi. Di sini dapat kita lihat ya dia di sini sedikit berbeda. Seperti contoh di sini ada yang paling kiri ya, di sini ada godan doshi. Yang banyak ini dia godan doshi ya, atau kata kerja golongan pertama atau yang disebut kata kerja golongan pertama atau golongan 1 ya. Seperti di sini ada kakimas menjadi kakaremas gitu. Lalu selanjutnya ada umimas menjadi fumaremas. Lalu ada yobimas menjadi yobaremas gitu. Dan seterusnya seperti torimas, toraremas, imas, tuaremas, machimas, mataremas, osimas, osaremas dan sebagainya seperti itu ya minasang. Lalu di sini ada ichi dan doshi. Ichi dan doshi ini dia kata kerja golongan kedua dan dia nih lebih ke emas dan imas ya. Oh iya minasang, tadi saya sempat lupa untuk menjelaskan go dan doshi ini dia bergantung kepada bunyi-bunyi yang ada i di belakangnya. Contohnya seperti kakimas. Nah, yang ada bunyi i seperti kakimas, fumimas. Nah, itu dia dirubah menjadi menjadi a gitu, menjadi bunyi a. Lalu ditambah remas gitu loh. Kalau untuk ichi dan doshi ya. Kalau untuk ichi dan kalau untuk go dan doshi maksud saya. Kalau untuk go dan doshi dia awalnya kan dari bentuk masnya itu kan kaki mas. Nah, ketika kita ingin mengubah menjadi kalimat kata pasif yang tadinya menulis menjadi ditulis gitu ya. Kaki mas itu kan menulis, kakaremas itu menulis gitu. Nah, maka kita mengubahnya itu cukup dengan bunyi ki ini diubah menjadi vokalnya diubah menjadi a, maka bunyinya akan menjadi k. Nah, lalu ditambah remas di belakangnya. Seperti itu, minasang. Nah, untuk ichi dan doshi itu sendiri, di sini dia biasanya ichi dan doshi ini memiliki sebuah akhiran seperti emas atau imas. Dapat kita lihat di sini seperti homemas, shirabemas, mimas gitu ya. Dapat kita lihat di sini bahwa mereka menggunakan emas atau imas di belakangnya. Nah, untuk pengubahannya itu sendiri di sini mereka menjadi home raremas, shirabe raremas. Maaf ini ada sedikit typo ya, ini bukan shirabe maremas, seharusnya shirabe raremas ya minasang. Lalu selanjutnya di sini ada mimas menjadi miraremas gitu. Jadi di sini untuk cara pengubahannya itu sendiri dia yang tadinya masnya ini hanya perlu digantikan dengan raremas. Seperti itu saja minasang untuk ichi dan doshi. Untuk ichi dan doshi dia mengubahnya hanya perlu
hanya perlu masnya digantikan dengan raremas seperti itu. Lalu untuk fukisoku doshi, kata kerja golongan ketiga atau irregular ya, yang kata kerja tidak beraturan. Di sini dia apa, kata kerja yang kata kerja ketiga golongan ketiga ini dia hanya memiliki dua buah kata kerja saja. Yang pertama kuru dan suru. Di sini sudah dijadikan bentuk mas, yaitu ada kimas dan juga simas. Nah, untuk apa bentukannya itu sendiri, bentukan dari kalimat pasif dari kedua kata kerja ini. Yang pertama kimas menjadi koraremas dan simas menjadi saremas. Berikut pola perubahan, berikut penjelasan pola perubahannya ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pada godan doshi kaki mas itu ki-nya dirubah menjadi ka, lalu ditambah remas. Seperti itu ya. Contohnya seperti nomimas. Nomimas. Nomi kan. Mi. Nah, mi ini dia dirubah menjadi bunyi a, yaitu ma. Berarti noma ditambah remas gitu. Nah, jadi noma remas. Seperti itu ya minasa. Atau seperti tobimas. Tobimas gitu. Tobimas atau berarti tebang gitu. Tobimas itu berarti tebang. Nah, jika kita ingin mengubah menjadi bentuk pasif, maka kita ubah dulu huruf B-nya ini menjadi berbunyi A, maka menjadi ba. Kita gabungkan dengan di depannya tadi kan tadi kan tobi menjadi toba. Toba, maka ditambah remas jadi toba remas. Maka diartikan sebagai ditebangkan maksud saya. Seperti itu. Seperti itu ya minasang. Lalu selanjutnya di sini ada ichidan doshi. Ada ichidan doshi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada ichidan doshi ini doshi-doshinya itu memiliki sebuah jenis imas atau emas gitu. Kata kerja iru atau kata kerja eru seperti itu ya. Contohnya seperti mimas, tabemas gitu. Seperti itu ya minasang. Nah, untuk golongan ini kalian hanya perlu masnya itu digantikan oleh raremas saja. Seperti itu ya minasang. Jadi sepertinya lebih cukup simple yang ichidan doshi ya jika kita lihat-lihat. Namun pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang agak terkecoh dengan seharusnya itu dia masuknya ke ichidan doshi tapi malah dimasukkan kepada godan doshi. Banyak sekali para pembelajar bahasa Jepang yang terkecoh akan hal tersebut. Tapi menurut saya itu bukanlah masalah karena kita hanya perlu membiasakannya saja. Jadi jangan terlalu dipikirkan, kita hanya perlu membiasakannya saja. Seperti itu. Lalu di sini yang terakhir ada fukisoku doshi atau kata kerja tidak beraturan atau irregular verb ya. Di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa fukisoku doshi atau kata kerja golongan ketiga ini dia hanya memiliki dua buah kata kerja saja, berbeda dengan godan doshi dan ichidan doshi yang kata kerjanya lumayan banyak ya. Kata kerjanya lumayan banyak. Di sini dia kimas menjadi koraremas dan simas menjadi saremas. Pada golongan kata kerja ini bentuknya bentuk perubahannya dia tidak beraturan, tidak memiliki keragaman antara satu dengan yang lain. Jika yang tadi kan cara mengubahnya kan sama seperti itu gitu kan. Untuk godan doshi cara mengubahnya ya sama seperti itu, lalu ichidan doshi pun sama seperti itu juga. Nah, namun seperti namanya ya, fukisoku doshi atau kata kerja tidak beraturan, dia ini tidak memiliki aturan
aturan yang saklek gitu lah, atau tidak memiliki aturan yang paten gitu loh, di harus bentuk pola perubahannya itu dibagaimanakan gitu, harus diserasikan antara si kata kerja yang satu dengan yang duanya itu bentuknya tuh bentuk untuk berubahnya itu disamakan, bagian ini tuh tidak ya minasang. Jadi pada golongan kata kerja ketiga ini bentuk dari perubahannya itu tidak beraturan. Nah, bila kita bedah ya, di sini seperti kita lihat ya, di sini kimas itu dirubah bunyinya menjadi ko. Lalu di sini ada apa ada lalu di sini ditambahkan remas gitu. Ditambahkan remas. Ini seperti golongan kata kerja kedua ya, minasa. Ini seperti golongan kata kerja kedua ya, seperti tadi kan. Masnya dihapus lalu ditambahkan remas. Namun perbedaannya di sini bunyi i ini diubah menjadi bunyi o, yang tadinya dari ki menjadi ko. Lalu selanjutnya di sini Selanjutnya di sini kata kerja di sini yang selanjutnya ada simas, dirubah menjadi saremas gitu. Dirubah menjadi saremas. Ini pun jika saya lihat ini lebih mirip seperti godandosi ya. Lebih mirip seperti godandosi, namun dia tidak memiliki satu suku kata di depannya. Seperti kalau kakimas kan dia punya k kan, yang dirubahnya yang di tengah-tengah, ki-nya yang dirubah dari bunyi i menjadi bunyi a. Nah, di sini perbedaannya, si mas ini yang dirubah dia merupakan si-nya menjadi a lalu ditambah remas. Seperti itu ya minasang. Oke. Di sini mungkin minasang akan ada pertanyaan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti langsung di komen saja di bawah, di komen saja di video ini ya. Minasang dapat bertanya langsung kepada di kolom komentar nanti ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal-soal dan juga pembahasan mengenai pola kalimat pasif dalam bahasa Jepang. Oke, di sini ini ada berapa ya ini? Ada 5 buah kata kalimat pasif maksud saya. Ada 5 buah kalimat pasif dalam sebuah bahasa Jepang. Minasang mungkin bisa mengerjakan kalimat ini atau bisa mengerjakan soal ini dengan mempause dulu video ini ya. Oke. Selanjutnya jika minasang sudah mengerjakan 5 soal tersebut, minasang dapat langsung meresum atau melanjutkan gitu video ini ya. Oke, di sini ada ani wa watashi o shikarimashita. Nah, jika kita ingin mengubah bentuk dari kalimat ini, maka yang dapat kita lakukan yaitu seperti halnya yang tadi kita lakukan. Yang pertama, objeknya kan di sini kan ani sebagai subjek, lalu watashi sebagai objek. Nah, watashinya ini dijadikan subjek ya. Menjadi seperti ini. Watashi wa ani ni shika raremashita. Shikarinya, ri-nya diubah menjadi bentuk ra, lalu ditambah remashita.
karena dia ini merupakan golongan kata kerja pertama ya minasang. Lalu selanjutnya di sini ada imoto wa watashi ni tomodachi o sokai shimasu. Nah, untuk kalimat ini sendiri, dapat kita ubah menjadi seperti ini ya. Jadi subjek dan objeknya itu masih sama, yang diubah itu hanya kata kerjanya saja. Watashi imoto wa watashi ni gitu. Watashi ni tomodachi o sokai saremasu. Tadinya kan imoto wa watashi ni tomodachi o sokai shimasu. Adik saya mengenalkan saya kepada temannya. Nah, lalu di sini ada adik saya untuk jawabannya adik saya saya mengenalkan adik saya dikenalkan kepada teman oleh saya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada doroboga watashi no kamera o torimashita. Di sini ada kita mengubahnya menjadi seperti pola yang pertama ya. Jadinya di sini watashi no kamera wa dorobo ni tora raremashita, atau kamera saya diambil oleh pencuri gitu. Lalu selanjutnya di sini ada konomachi de kokusai kaigi o hirakimasu. Nah, di sini kita mengubah partikel dan juga mengubah kata kerjanya ya. Kita mengubah kata kerjanya di sini. Jadi seperti ini. Konomachi de kokusai kaigi ga hira karemashita. Ga di sini ini untuk menekankan si kokusai kaigi. Apa sih yang diadakan di kota ini gitu loh. Kan yang pertama kan di kota ini rapat internasional berlangsung. Kalau yang di bawah itu di kota ini diberlangsungkannya rapat internasional. Seperti itu ya minasang. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini ada Chukoku ya Nihon nado de kanji o tsukaimasu. Di sini kita mengubahnya seperti yang nomor 1 ya. Kita ubah kita tukar yang jadi subjek menjadi objek, yang jadi objek menjadi subjek ya. Menjadi di sini seperti ini. Kanji wa tsugoku ya Nihon nado de tsuka waremasu. Seperti itu. Oke, kira-kira minasang betul berapa dan tepatnya berapa, atau mungkin minasang jika ada yang masih kesulitan untuk mengatur atau mengubah-ubah kalimatnya, kata kerjanya yang diubah menjadi bentuk kata kerja ini kata kerjanya yang diubah menjadi kata kerja pasif atau menjadi kalimat pasifnya itu apakah masih ada yang salah atau tidak. Seperti itu ya minasang. Oke, baik, mungkin materi kali ini dicukupkan sekian. Saya Aji Zamanan Abdul Nagib mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, jika ada pertanyaan minasang dapat komen di bawah ya langsung. Oke. See you next time.